pesan Nabi kepada kita bersama. Al-hujjaj wal-ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka tamu Allah, kita bukan tamu manusia. Da'ahum fa'ajabu, yang memanggil kita datang ke sini adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tanamkan dalam setiap hati manusia yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya, hati mereka terpaut ke Mekah dan Madinah. Artinya yang memanggil kita datang ke sini adalah Allah Azza wa Jalla, bukan siapa-siapa. Sehingga dikala Allah yang memanggil kita, maka wajar kita disebut dengan tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka tamu Allah. Apa konsekuensi daripada tamu? Tamu Allah. Maka kita harus menjaga etika, menjaga adab dikala kita berada di tanah haram, karena kita adalah tamunya Allah. Kemudian apa lagi ikhwatul Islam? Da'ahum fa'ajabu, yang memanggil kita datang ke sini adalah Allah. Kemudian kita menjawab seruan Allah dengan kalimat yang sangat mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami betul-betul menjawab seruanmu. Kami datang ke sini bukan karena manusia, bukan karena pujian, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena ingin mengharapkan ampunan darimu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, atau apa janji yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Sa'aluhu fa'atahum. Maka mereka yang datang melaksanakan ibadah mulia ini, mereka sebagai tamu Allah, mereka berdoa, mereka meminta, dan setiap doa dan permintaan mereka pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah kabulkan doa dan permintaan kita semuanya. Tinggal bagaimana kita bisa mau meminta atau tidak. Banyak di antara kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka lupa meminta kepada Allah. Mereka lebih banyak meminta KFC, meminta McD, meminta yang lainnya. Banyak di antara kita yang lebih rela antrian berjam-jam di luar, tapi jarang di antara kita yang rela antrian meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tinggal datang ke masjid, duduk di sana, solat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Siapa di antara kita yang selalu mengadu kepada Allah, yang curhat kepada Allah? Ini momennya. Maka Allah menyebutkan sa'aluhu. Mereka pun berdoa, meminta, mengharap kepada Allah, merinci kepada Allah. Sa'aluhu fa'atahum. Itu janji Allah kepada semua mereka yang menjadi tamunya. Itu suatu kalimat yang sangat mulia ikhwatul Islam. Makanya dikala kita berada di sini, di antara salah satu ibadah yang dilalaikan oleh manusia adalah meminta dan meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Semua yang kita minta pasti dikabulkan. Tapi pertanyaannya, mana mereka-mereka yang ingin selalu meminta kepada Allah? Di antara sifat kita, wa kana al-insanu zaluman jahula. Di antara sifat kita yang pertama zalim. Di antara sifat kita yang kedua jahul, yaitu jahil. Maka di saat itulah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku datang dengan kezalimanku, aku datang dengan ketidaktahuanku, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku. Kita sebutkan siapa kita yang sebenarnya. Nah, ikhwatul Islam, Nabi juga SAW menyebutkan, innallaha la yamal hatta tamal. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan mengabulkan doa, permintaan hamba mereka yang berdoa, yang meminta. Tapi yang bosan itu adalah kita yang bosan meminta kepada Allah. Coba kita lihat ikhwatul Islam, ketika kita duduk di dalam Masjid Nabawi, sanggup tidak kita bisa mengangkat tangan setengah jam lamanya menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah tidak kita duduk di Makkah Al-Mukarramah, kemudian kita menyebutkan semua kekurangan yang ada pada diri kita? Mana mereka-mereka yang mau meminta kepada Allah? Tidakkah kita tahu semua permintaan dan harapan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara Allah mengabulkan? Ada di antara mereka yang berdoa, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang dia minta. Ada di antara mereka yang berdoa, Allah kabulkan tapi dengan cara yang lain. Ada di antara mereka yang berdoa, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah simpan di akhirat sana, sehingga nanti dikala dia wafat, dikala dia dibangkitkan, maka tiba-tiba dia mendapatkan sebuah amalan yang sangat luar biasa. Dia pun bertanya, ya Allah, dari mana amalan ini? Ternyata amalan itu adalah doa-doa kita yang dulu belum dikabulkan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Tinggal bagaimana kita berdoa, bermohon, meminta kepada Allah. Jadikan setiap sujud begitu lama bermohon, curhat kepada Allah. Begitu juga momen-momen yang indah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka di antara salah satu adab tamunya Allah adalah selalu berdoa, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa dan permintaan kita bersama. Allah terima amal ibadah yang kita lakukan. Bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umrahnya adalah umratan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah
Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam perjalanannya, Allah mudahkan urusannya, Allah kembalikan mereka berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana kita juga selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar kita selalu bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, agar kita istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan kebaikan. Dan ingat ikhwatul Islam bahwa di antara tujuan dan cita-cita kita bersama adalah bagaimana supaya kita mendapatkan umratan mabrurah. Dan kita harus tahu kalimat mabrurah artinya adalah kebaikan, karena orang yang melaksanakan ibadah umrah maka mereka akan diuji semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ujiannya apakah mereka berhasil membawa umrah itu mabrurah atau tidak. Dan kalimat mabrurah tidak diukur di sini, tapi kalimat mabrurah diukur dikala kita sampai ke kampung halaman. Dikala kita di sini kita kuat semangat melakukan ibadah salat, apakah di kampung kita masih kuat melaksanakan ibadah salat? Di sini kita kuat membaca ayat-ayat Al-Quran, apakah di kampung kita masih kuat baca ayat-ayat Al-Quran? Di sini kuat kita salat sunat, apakah di kampung kita masih bisa kuat salat sunat? Di sini kuat kita berzikir, apakah kita masih bisa berzikir kepada Allah? Kalau kita bisa melakukannya, itulah namanya umratan mabrurah, umrah yang menghadirkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupannya. Tapi bagi kita yang belum bisa mendatangkan, menghadirkan, semoga kita semuanya mendapatkan mabrurah. Ikhwatul Islam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.